Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jalal alladzi an'amna bi ni'matil iman wal istiqlal ba'dama marrat alaina usulul istiqmal wal jihadil anfusi wal amwal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fi kulli sya'nin wa hal wattaqullaha allazi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid Agung Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki usia yang tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama bila dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Dalam sejarah misalkan Nabi Adam itu usianya sampai di atas 1000 tahun. Nabi Nuh itu dalam Al-Quran dikatakan alfa illa qobsin, 1000 kurang 50 tahun atau 950 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun usia hidup yang tidak terlalu lama, ada sebuah keistimewaan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Insya Allah umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, umat yang akan pertama kali memasuki surganya Allah, sekaligus umat yang pertama kali yang akan merayap daripada neraka itu sendiri. Apa indikasinya kita akan masuk pertama kali ke surga, atau apa indikasinya kita akan masuk pertama kali ke neraka? Tentu tidak lain adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tidak terlalu lama ini agar kita isi dengan amalan-amalan yang mampu mengantarkan kita memasuki surga Allah. Namun harus kita akui pula bahwa seringkali manusia lalai dengan yang namanya pemanfaatan waktu. Dan itu sudah disinyalir oleh Allah melalui firman-firman-Nya, bagaimana Allah ketika bersumpah atas nama waktu. Contoh saja misalkan dengan waktu duha, bersumpah demi waktu duha. Mengapa Allah mengambil sampel waktu duha? Waktu duha biasanya kita gunakan sebagai start ketika kita menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita start, ada kecenderungan kita terlalu fokus dengan apa yang ingin kita capai. Ketika yang ingin kita capai adalah penghasilan
melalui kerja, maka biasanya ada kecenderungan kita sangat fokus dengan urusan kerja itu sendiri. Allah memberikan kesempatan dan Rasulnya juga menghimbau kepada kita semua bagaimana dianjurkan kita sholat duha. Karena apa? Betapa banyak fadilah, terutama ketika kita mampu melaksanakan waktu duha, di mana fokus manusia itu tertuju biasanya pada urusan keduniawian. Sehingga ketika orang mampu masih menyisihkan pikirannya untuk urusan akhirat, maka Allah memberikan ganjaran fadilah yang lebih besar bila dibandingkan dengan melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Begitu juga Allah berjanji, bersumpah dengan nama waktu asar, wal asr. Mengapa Allah berjanji atas nama waktu asar? Karena memang harus kita sadari, kita rasakan betul bahwa yang namanya waktu asar itu adalah waktu yang seringkali memudahkan kita terlena. Lebih-lebih terlena untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia terlena? Karena ada kecenderungan manusia setelah lelah dengan dinamika kehidupan sehari-hari, bekerja di kantor, bekerja di tempat kerja dari pagi hingga sore, maka ketika pulang kecenderungan manusia adalah ingin istirahat. Dan seringkali dengan istirahat itulah yang menjadikan orang itu seringkali terlena. Sehingga kemudian Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, bahwa sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Sehingga tidak salah kalau kemudian karena terlenanya kita dengan istirahat kita setelah lelah dengan dinamika kehidupan kita, maka seringkali kita terlena bahwa sesungguhnya semakin asar, semakin malam, maka semakin pula usia kita akan terkurangi. Sayyidina Ali pernah berkata, maka takalio minar rizki yurja godan wa ma takal umri la yurja roj'atuhu. Bahwa kita terabaikannya, kita lepasnya rizki pada hari ini, kita masih bisa berharap kita dapatkan esok hari. Tetapi ketika kita lepas dari pemanfaatan umur kita, maka tidak ada kesempatan lagi kita akan kembali ke hari esok. Sehingga di dalam Al-Quran pun seringkali Allah menggambarkan manusia itu orang yang mencoba berharap untuk kembali. Bahkan ketika Allah mencabut nyawa pun ada kecenderungan kita ingin kembali hidup. Karena apa? Agar ada kesempatan untuk kita berbuat baik lebih banyak lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa aku minas sholihin. Andai kata akhir hidupku, andai kata ajalku, andai kata nyawaku masih mungkin dimundurkan, maka aku akan berjanji punya kesempatan bagaimana aku mampu berinfak, bersedekah, maupun melakukan perbuatan yang lainnya agar aku menjadikan diriku adalah orang-orang yang soleh. Itu adalah ade-ade yang seringkali karena kita terlena oleh waktu. Sehingga tugas kita tidak lain adalah bagaimana memanfaatkan waktu. Agar apa? Agar kita bisa kesempatan benar-benar mampu merayat, mampu merasakan pertama kali nikmatnya yang namanya nikmat surga sebagai balasan Allah terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Masyaallah muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Tidak lain adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan amal soleh atau amal kebaikan itu bukanlah sesuatu yang orientasinya hanyalah finansial. Seringkali kita tidak sadar sudah membentuk karakter dalam benak pikiran kita bahwa kita baru berbuat soleh, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan kalau kita mengeluarkan apa yang kita miliki dalam bentuk finansial. Padahal apa yang namanya amal soleh itu, konsep dasar amal soleh itu cukuplah banyak. Di antaranya yang namanya amal soleh, yang pertama amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang mampu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dengan senyum kita membuat hati orang lain menjadi damai, tenang. Dengan senyum kita membuat orang lain semakin bersemangat. Dengan senyum kita menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, menebarkan persahabatan terhadap siapapun. Ketika kita mampu menebarkan kedamaian dengan senyum
kita, maka artinya kita sudah berbuat manfaat bagi orang lain, yang artinya pula bahwa sesungguhnya kita sudah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mampu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Bahkan kalau kita buka dalam Al-Quran, sesuatu yang sifatnya sosial mendatangkan manfaat bagi orang lain itu Allah berikan ganjaran yang lebih besar. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru besar metode studi Islam, Profesor Abu Dinata. Dia mengatakan begini, menurut penelitian beliau bahwa ternyata di dalam Al-Quran porsi terbesar itu justru mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mampu menjadikan diri kita adalah orang yang bermanfaat, mampu mendatangkan manfaat, mampu berjiwa sosial, mampu membawa dampak sosial bagi orang lain. Itu adalah anjuran-anjuran yang terbanyak porsinya di dalam Al-Quran. Bahkan kalau seandainya kita melakukan kesalahan dalam ibadah makhluk, di mana kafarotnya itu tidak lain adalah melakukan sesuatu yang orientasinya juga sosial. Contoh misalkan, ketika kita tergolong orang yang tidak mampu uzur syar'i untuk tidak menjalankan ibadah puasa, maka apa fidyahnya? Fidyahnya, kafarotnya apa? Tidak lain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu mendatangkan manfaat kepada orang lain. Memberikan makan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Bahkan perbuatan-perbuatan yang berjiwa sosial mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang sendirian. Contoh misalkan sholat jamaah seperti ini, bukan hanya pelaksanaan ibadah makhluk, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam jamaah, menggalang persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Bagaimana ketika kita misalkan memberikan makan berbunga bagi orang lain, maka Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya barang siapa yang memberikan makan sahur ataupun buka puasa kepada orang lain, maka pahala puasanya itu adalah 2 kali lipat. Pahala pertama adalah dia berbuat kebaikan kepada orang lain. Pahala kedua dia adalah melaksanakan puasa dan kebaikan di dalam puasa itu sendiri. Sehingga apa? Orang yang terbaik bagi umat Islam tentu adalah mereka yang mampu mendatangkan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya yang mendatangkan mudarat bagi orang lain. Itu adalah konsepsi dasar daripada amal soleh. Amal soleh juga adalah sesuatu yang mampu mendatangkan ketenangan. Dalam bahasa kitab Ma'at silahil qalb wa atma'an bihi ilahi nafs. Yang namanya kebaikan, yang namanya amal soleh itu adalah sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan, yang mampu mendatangkan ketenangan baik lahir ataupun batin kepada orang lain. Seorang pekerja yang bekerja dengan disiplin akan mendatangkan ketenangan bagi instansi kerjanya. Maka ketika dia mampu bekerja secara disiplin, tepat waktu, maka insya Allah dia juga bagian daripada orang yang sudah berbuat kebaikan. Ketika kita memberikan kabar kepada keluarga kita bahwa alhamdulillah kondisi kita sehat walaupun jauh di sana, dan dengan informasi yang murah itu kita berikan kepada keluarga kita, mampu mendatangkan ketenangan hati bagi keluarga kita di rumah, maka artinya dengan SMS ataupun WA kita yang menenangkan itu, kita sudah berbuat kebaikan bagi orang lain. Itu konsep amal soleh. Dan konsepsi dasar amal soleh yang terakhir itu adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinuitas. Bukanlah dikatakan amal soleh yang paripurna, sekali infak 1 juta, maka kemudian esok hari tidak pernah infak. Yang terbaik itu adalah berinfak secara rutin, walaupun sedikit jumlahnya. Rasulullah pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh dari Aisyah, "Fawallahu la yamallu hatta yamallu wa kana habibin ma'dawa masahibahu alaih." Bahwa demi Allah, kata Rasul, Allah tidak akan pernah bosan mencatat setiap amal kebaikan kita. Tetapi justru yang terjadi di antara kita, justru kitalah yang sering kali bosan untuk berbuat kebaikan. Jamaah seringkali ada muncul dalam pikiran kita, bosan untuk jamaah. Silaturahim kadang, apalagi dengan ada yang namanya media sosial, seringkali kita bosan untuk bersilaturahim tatap muka, seakan-akan yang namanya handphone itu sudah mewakili silaturahim kita.
Padahal silaturahim menyambung tali silaturahim, mampu menyambung hati kita dengan hati orang lain, itu lebih dirasakan ketika kita mampu menjalin tatap muka dengan sesama saudara muslim kita. Oke lah, mungkin momen ketika pandemi ini kita bisa eliminasi untuk sementara waktu. Tetapi insya Allah ketika pandemi ini sudah, mari kita jalin silaturahim itu. Karena apa? Karena insya Allah dengan silaturahim yang rutin. Silaturahim bukan hanya terjadi ketika bulan hari raya saja ataupun masa lebaran saja, tetapi silaturahim itu adalah yang terbaik itu yang dilakukan secara terus-menerus ataupun kontinu. Silaturahim bukan hanya dilakukan ketika kita punya kepentingan, tetapi silaturahim yang terbaik, yang paripurna, yang bernilai amal soleh yang paripurna adalah silaturahim yang memang terus kita garap dari waktu ke waktu. Ketika kita mungkin sudah tiada, maka keluarga kita insya Allah akan terus menjadi tali silaturahim, karena itu adalah salah satu etika atau perbuatan baik yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna, seoptimal mungkin untuk dan mengisi dengan amal soleh. Karena insya Allah dengan amal soleh, amal kebaikan itu yang mampu akan memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan akhirnya ketika kita mampu memantapkan keimanan dan ketakwaan dengan amal soleh, insya Allah Allah akan memberikan kesempatan kita memasuki surga Allah, dan lebih kita mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu